Ketika Imam Besar LDII memecat ulamanya, Majelis Ulama Indonesia memecat pengurusnya dari unsur LDII. Telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Jaksa Agung Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat melalui Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan KP3 MUI menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas kedua di Jakarta pada Kamis 9 Maret 2023. Ada sesuatu yang menarik dalam rapat yang mengangkat tema konsolidasi dan sinergi KP3 MUI dalam mencegah, menangkal, dan meluruskan pemikiran serta aliran sesat agar terwujudnya Islam wasatiyah dalam bingkai NKRI, yakni MUI menonaktifkan sejumlah pengurus MUI yang berasal dari sebuah ormas Islam bernama LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr. Haji Amirsyah Tambunan MA dalam menyampaikan pemaparannya mengatakan alasan penonaktifan sejumlah unsur pengurus MUI yang berasal dari LDII itu karena ormas yang merupakan kamuflase dari Islam Jamaah termasuk dalam jajaran aliran sesat yang sedang dalam pemantauan khusus Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita sudah mengetahui ada aliran sesat, terus mau kita apakan? Karena dalam alam pikiran mereka itu sudah sampai kepada tingkat pokoknya, gitu. Pokoknya kalau bahasa Mas Taryono itu, pokoknya gitu. Islam Jamaah tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum, tukar baju, ya kan? Menjama menjadi LDI. LDI ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI. Karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan LDI yang ada di MUI kita minta untuk dinonaktifkan. Itu kebijakan putusannya, tapi putusannya Mukernas. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI minta kami kembali kepada paradigma baru. Tapi faktanya di lapangan enggak tuh. Menurut Amirsyah Tambunan, pihak Majelis Ulama Indonesia mulai jenuh menunggu janji-janji kosong dari LDII yang telah berkali-kali ingkar janji. Jadi dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan. Dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan. Gitu Pak. Ya. Nah, ini pembinaan tanggung jawab kita semua. Dan itu tanda tangan di atas meterai. Dan mereka datang secara ikhlas kemari untuk minta dibina. Tapi ketika mau dibina nggak mau. Itu gimana? Nah, terserah nanti kita yang hadir di forum ini baik yang Zoom maupun yang langsung. Mau kita apakan? Ya kalau saya sih sederhana aja. Mau dibina monggo, nggak mau ya sudah. Sejumlah kalangan menilai Rakornas MUI yang digelar bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah umat Islam di Indonesia, terutama dalam kaitannya untuk merespon, menyiapkan strategi sekaligus untuk menguatkan sinergitas dalam membentengi akidah umat dari bahaya aliran-aliran sesat yang selalu saja muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada kecenderungan kelompok-kelompok aliran sesat ini semakin menampakkan keberaniannya untuk tampil di depan umum, seolah-olah menantang pemerintah, melecehkan Mahkamah Agung dan Majelis Ulama yang ada di negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini. Berdasarkan Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara ini, di pasal 9 kejaksaan juga merupakan salah satu penyelenggara intelijen negara. Di intelijen negara itu mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pendidikan, pengamanan, dan penggalangan. Nah, ini
bukan hanya di kejaksaan saja, tapi beberapa lembaga atau kementerian itu mempunyai aparat intelijen. Inilah yang sebenarnya menjaga negara ini ya berkoordinasi untuk melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap beberapa hal yang bisa saja mengganggu ketertiban umum atau mengganggu keberlangsungan pemerintah negara. Memang adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sebuah negara yang penduduknya mayoritas Islam, namun justru menjadi tempat subur berkembangnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Maka sangat wajar apabila banyak kalangan yang bertanya, kemana para ulama? Di mana wewenang pemerintah? Kemana para penegak hukum? Warga menjadi resah, umat muslim dirundung gelisah, kesatuan bangsa terpecah, kedaulatan terkoyak, ditambah akidah yang terancam. Memang, sudah saatnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di negeri ini berkolaborasi dengan para ulama untuk menyelamatkan rakyat dan umat. Rakornas Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sungguh sangat relevan dan menjadi angin segar bagi seluruh kaum muslimin yang telah lama dalam penantian. Menunggu kinerja nyata pihak-pihak terkait membangun kerjasama dalam membentengi akidah umat. Harapan umat terjawab melalui 3 poin yang menjadi tujuan utama Rakornas MUI Kejagung ini, yakni pertama, untuk mencegah dan menangkal, meluruskan pemikiran dan aliran sesat agar terwujud Islam yang wasotia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sosialisasi hasil diseminasi ajaran Islam dan model Islam Indonesia yang toleran, moderat, dan tetap dalam sikap pemikiran serta perilaku umat Islam Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi infrastruktur KP3 se-Indonesia dalam rangka sosialisasi kebijakan dan program pengkajian, penelitian, dan pengembangan di Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, MUI daerah memiliki pedoman yang sama dalam melakukan penelitian dan pengkajian terhadap aliran-aliran yang diduga menyimpang. Menyelamatkan umat Islam dari pengaruh aliran sesat memang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia dalam konteks Khadimul Ummah dan Himayatul Ummah. Dan berdasarkan dari nilai inilah strategi Rakornas Majelis Ulama Indonesia tahun 2023 ini berakar. Aliran sesat ini posisinya sesuai dengan porsinya, yakni menyesatkan. Yang ingin kita lakukan adalah menjaga umat kita dari gangguan mereka. Kita dalam posisi menjaga agar virus-virus itu atau aliran sesat itu tidak mengganggu umat kita, sehingga umat kita terbebas dari gangguan virus-virus penyesatan itu. Dan ini memang tugas kita, bagian dari tugas Majelis Ulama Indonesia dalam kerangka Himayatul Ummah. Mungkin sebagian dari kita bertanya, mengapa Rakornas MUI dilakukan di tahun politik seperti sekarang ini? Jawabannya adalah karena politik menjadi media yang ampuh bagi para pimpinan sempalan dan aliran sesat untuk melakukan lobi-lobi dengan pihak-pihak yang memang sengaja ingin memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok sempalan tersebut. Dengan berlindung di balik Undang-Undang Dasar 1945 terkait kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga mereka pun terlindungi dan bebas menyebarkan ajarannya. Selain mensosialisasikan mengenai kelompok-kelompok sesat ini kepada umat, Majelis Ulama Indonesia juga perlu mendakwahkannya kepada para aktor-aktor politik, sebab tidak dipungkiri, sebagian besar elit politik memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok itu untuk mendulang suara demi meraih kemenangan dalam pemilu. Bentuknya hadirnya aliran kepercayaan itu karena ada setidaknya 4 hal ini.
karena pemikiran, karena pemahaman, atau karena penafsiran dan pelaksanaan ajaran atau paham aliran kepercayaan masyarakat yang kemudian itu meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat atau bahkan menodai, menghina atau merendahkan suatu agama yang dapat menimbulkan rasa kebencian. Sekian ulasan.